atau habaib paling banyak sekarang di mana? Ya, di mana? Di Yaman. Yaman negaranya kecil. Cuma di daerah Tarim itu memang banyak ya, Hadramaut, tempat Al-Habib Umar bin Hafiz. Mekah enggak ya. Kalau kita lihat Bapak Saudara makan Allah mulai dari ujung Aceh, Medan ya. Kemudian pesisir Riau, Jambi, kepulauan di Riau, di Malaysia, di Singapura, Palembang, sampai ke Betawi, sampai ke ujung Banyuwangi. Ya, itu semua pesisir pantai, sampai ke Lombok sana, sampai ke Ambon, Pak. Itu bertebaran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlahnya itu mengejutkan sekali, lebih banyak dari jumlah yang ada di tanah Arab. Bahkan teman saya yang sibuk ngurusin itu mengatakan apa? Beberapa klan, jadi suku, Qabilah lah kira-kira begitu ya. Misalnya As-Saggaf, Al-Idrus, itu namanya suku-sukunya, Pak. Ya, famnya, mereka nyebutnya family-nya. Itu ada di Indonesia yang masih bertahan, sedangkan di Yaman sudah nggak ada. Nah, ini indikator besar ini, Pak. Indikator besar ini. Bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira, tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah, itu bukan urusan kita, Pak. Nah, jangan coba menakar-nakar tahun sekian. Jika fitnah Dajjal, kekacauan Dajjal sudah muncul, maka otomatis si Al-Mahdinya juga sudah muncul. Tapi baru tanda-tandanya, Pak. Sebagaimana Ad-Dajjal sudah diikuti orang, disembah orang, maka Imam Al-Mahdinya juga sudah mungkin memiliki murid sekarang. Kira-kira begitu, Pak. Tapi, kalau mengikuti kitab Awariful Ma'arif, orang yang punya ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah itu kan ada dua jenis. Ada orang sufi, soleh, pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai begini, pakai jenggot, pakai gamis, ya kayak ustadz kita lah ya, kap gitu. Tapi serbannya kan belum ada tuh. Itu sufi atau orang soleh, kira-kira begitu, orang alim. Tapi ada yang disebut malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Dia menampilkan yang bukan di dalam hatinya untuk menyembunyikan kebeningan kalbunya. Jadi hati-hati, Pak. Jangan-jangan sang Imam Al-Mahdinya sudah ada. Cuma dia penampilannya sama kayak orang-orang biasa, kita nggak tahu. Gitu. Dan menariknya apalagi, di agama Yahudi dan Nasrani, itu ada ajaran tentang imam akhir zaman itu, sang penyelamat di akhir zaman. Orang-orang Yahudi punya istilahnya. Mereka nyebutnya Tazor atau apa ya, kita cek di buku-buku mereka yang online. Ya, kan banyak tuh PDF mereka, jurnal-jurnalnya. Mereka punya juga istilahnya, imam penyelamat di akhir zaman. Yang nanti akan mengembalikan kejayaan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Makanya sekarang mereka sudah siap-siap kembali ke Palestina sana, ke Yerusalem, untuk menguasai kembali. Tapi nggak usah khawatir, Pak. Salah satu misi dari Al-Mahdi itu nanti menguasai Al-Quds. Menaklukkan kembali Al-Quds dan dikembalikan ke umat Islam. Baik. Apa dasar saya mengatakan jangan-jangan Imam Al-Mahdinya itu malamatiyah, menampilkan hal-hal yang biasa sehingga orang tidak mengira dia punya ilmu itu. Padahal di dalamnya dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Di antara Bapak ini kan ada yang kuliahnya unik-unik. Ada yang mampu berbahasa yang kita nggak mampu. Ada yang punya skill yang kami tidak mengerti skill itu. Kelihatan nggak dari jidatnya? Nggak ya? Kalau Bapak nggak berpenampilan dosen di kampus, kita nggak ngerti kalau Bapak ini seorang dosen. Bapak ini seorang direktur, GM. Kalau nggak ada kartu pengenal, kita kan nggak ngerti. Baju semua orang sama, kira-kira mirip begitulah, Pak. Ya, mirip-mirip begitulah. Dia pakaiannya sama kayak kita, tapi rohaninya kualitasnya berbeda. Apa dalilnya?
dalam banyak hadis, salah satunya riwayat ini dikatakan yuslihuhullahu ta'ala fi lailah. Allah nanti akan islah dia. Islah artinya apa? Allah bersihkan dia, Allah perbaiki zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Au qala fi yaumain. Di riwayat Imam Abu Nuaim dikatakan atau 2 hari. 2 hari itu artinya 2 kali. Saya mau tanya, ini mengikuti tadi. Nabi mengatakan tanda-tandanya seperti tandaku, namanya seperti namaku, ilmunya seperti ilmuku. Nabi berapa kali dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril? Masih ingat? Saudara sesusuannya, anak dari Halimah Sa'diyah, melihat itu, dikira saudaranya bernama Muhammad bin Abdullah itu akan dibunuh oleh orang putih, berpakaian putih ketika membelah dadanya. Lari dah dia mengejar ayahnya dan ibunya, wahai ibu, ada orang mau membunuh saudaraku Muhammad. Datanglah, ya, mengejar ini ayahnya, ayah susunya dan ibu susunya. Pas datang Nabi Muhammad duduk-duduk, lagi main pasir, kira-kira gitu ya. Bengong anaknya. Tapi Halimah Sa'diyah sudah mengumpulkan keanehan-keanehan Nabi semenjak beliau diambil, dibawa ke atas onta, padahal ontanya itu kecil ya, tapi kok menjadi lebih cepat dan lebih seger. Dia sudah catat semua itu dalam pikirannya. Ini bukan orang biasa. Ini bukan orang biasa. Ternyata dulu Halimah Sa'diyah pernah mendengar juga kalam-kalam dari Aminah. Bahwa Aminah mengatakan, satu ba'asu rasulah. Muhammad, kamu akan dibangkitkan menjadi seorang rasul. Itu sebabnya bagi ahlus sunnah mayoritas, ibundanya Nabi bukan musyrik. Enggak musyrikah, Pak? Enggak musyrik. Ayahnya Nabi tidak musyrik. Ini mayoritas ahlus sunnah. Ya, hanya ekstremis yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka atau musyrik. Oke. Jadi, kalau Nabi dibersihkan di waktu kecil, lalu terakhir sebelum Mi'raj. Benar nggak? Coba dihitung, Pak. Sebelum Mi'raj itu berapa tahun Nabi lamanya? Dari umur 7 kira-kira, sampai 3 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah itu sudah 50-an tahun umurnya. Kira-kira ya, 50 sekian lah. Karena Khadijah sudah wafat. Khadijah sudah wafat, ya. Pamannya Abu Thalib sudah wafat. Diperkirakan oleh ahli sejarah 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Kira-kira nih, ya. Ada yang mengatakan 2 tahun. Tergantung nih riwayat mana yang dia pakai. Maka kalau kita ngikutin ritme ini, Pak, Al-Mahdi itu juga akan dibersihkan oleh Allah sebanyak 2 kali. Pertama, waktu kecilnya, kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Yang kedua, sebelum beliau mendeklarasikan atau hijrah dirinya sebagai Al-Mahdi di depan umat. Kira-kira begitu. Kira-kira berapa tahun? 2 atau 3 tahun. Ini perkiraan Bapak ya. Maka kalau dihitung, berarti 3 tahun setelah itu terjadi perperangan antara beliau dengan Dajjal. Tapi kapan tahunnya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu nih kapan tahunnya. Cuma melihat pandemi sudah begini, sudah meliputi dunia dan seisinya. Ini yang saya sebut dengan dalam hadis Nabi, muliat jauran. Bumi, dunia sudah dipenuhi dengan kebohongan dan kezaliman. Dan perlu diingat Bapak Saudara maka Allah, Al-Mahdi tidak maksum. Tapi rohaninya mengikuti, mewarisi rohani Nabi. Plek, hampir semua. Hampir semua. Bedanya Nabi Muhammad SAW punya hak membawa syariat baru, kalau beliau tidak. Gitu aja bedanya. Beliau hanya nanti akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Isa ketika turun. Ini bagian akhir yang mau saya ceritakan. Ketika Imam Mahdi itu memimpin sholat, jadi dunia sudah dikuasai oleh Dajjal nih, dalam waktu 40 hari itu, belum sampai 40 hari, mungkin 20-30, itu semua wilayah di dunia sudah hancur. Bayangkan Pak sekarang, kalau semua negara resesi, habis resesi nanti apa lanjutannya? Krisis ekonomi. Kalau berlanjut,
Kan resesi orang masih kuat ya. Masih kuat ini. Cuma pertumbuhan ekonominya yang nggak ada. Ya udah minus. Kita waktu tahun 98 sampai 20-an minusnya. Kalau berlanjut ini bisa semua negara, bukan negeri kita aja. Ah, ini yang disebut jauran, kezoliman di mana-mana. Di saat itulah Al-Mahdi itu kemudian datang ke Makkah, Madinah. Jadi Imam Al-Mahdi sekarang bukan di Makkah, bukan di Madinah. Tapi beliau nanti akan datang ke sana. Kenapa? Di sana itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Gitu. Di saat berjuang dan itu diperdebatkan di mana tempatnya, apakah itu di Syam atau di Al-Quds atau di mana tempatnya, lagi sholat, mau sholat nih, udah maju Imam Al-Mahdinya mau jadi imam. Nabi Isa turun. Ketika Nabi Isa turun, hanya Al-Mahdi yang mengerti itu Nabi Isa. Ya, apa kata beliau? Wahai Ruhullah, Isa ibn Maryam, silakan mengimami kami. Karena beliau seorang Nabi. Nabi kan lebih mulia dari seorang wali. Al-Mahdi kan waliullah. Nah ini adab beliau. Tapi apa adabnya Nabi Isa? Masih ingat Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku Nabi umat akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada nabinya. Ya udah kalau gitu jadikan aku umat Nabi akhir zaman. Jadi selevel Nabi Musa, induknya syariat Nabi Isa kan di Nabi Musa. Nabi Isa kan belum menyempurnakan, belum mengurangi juga. Jadi baru cuma berapa ajaran Nabi Musa yang direvisi oleh Nabi Isa. Jadi induknya di Nabi Musa. Nabi Musa sebagai induk itu berharap menjadi pengikut Nabi Muhammad, apalagi Nabi Isa. Maka adab beliau, engkau yang jadi imam, aku jadi makmum. Maka Nabi mengatakan, betapa luar biasanya kalian ketika Isa turun, wa imamukum minkum. Imam kalian bukan Nabi Isa, tapi imam kalian adalah Imam Al-Mahdi. Ini bisa menolak asumsi yang ditakutkan oleh Shaltut. Shaltut mengatakan, hadis mengenai Nabi Isa hanya memperkuat doktrin Kristen. Itu tidak benar. Karena buktinya nanti dia jadi makmum. Ya. Saya belum cerita Dajjalnya loh Pak ya. Nanti next, kalau umur kita panjang, kita bahas bagaimana perperangan akhir zaman itu. Ada namanya Sufyani, ada perang Dajjal, ada Dajjal ketemu orang dibelah badannya, terus dihidupkan lagi. Ya. Nanti panjang itu ceritanya, nanti kita akan bedah sesuai dengan riwayat-riwayat yang kita dapat dan akhbar-akhbar yang kita terima.